Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis laporan keuangan yang berjudul analisis sumber dan penggunaan modal kerja, di mana disusun oleh kelompok 3, diantaranya 1 Cika Setiawati, kedua Dendi Albaki, ketiga Deli Borufina, keempat Deni Rustandi, kelima Hikmah Fitri Ashari, keenam Kris Monika Widayanto Putri, keenam Nopianti Prihatin, dan kedelapan yaitu Nabila Sabila. Latar belakang modal kerja untuk kepentingan pribadi dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Pemimpin perusahaan perlu menjaga disiplin dalam mengelola keuangan untuk memastikan keseimbangan modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, hasil penjualan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tapi juga dapat menjadi sumber modal kerja yang vital. Manajemen modal kerja yang efisien diperlukan untuk memaksimalkan dampak positif dari penjualan yang meningkat. Dalam mengelola modal kerja, tidak hanya mempengaruhi berkelanjutan finansial, tetapi dapat menentukan kelancaran proses produksi. Manajemen yang efektif memastikan ketersediaan dana dan membiayai kebutuhan sehari-hari, mencegah gangguan dan meningkatkan efisiensi produksi. Dan sebagai pengukur kinerja modal kerja melalui rasio likuiditas, rasio utang piutang, dan rasio putaran modal kerja, memberikan wawasan tentang efisiensi penggunaan sumber daya finansial perusahaan. Definisi dan peran modal kerja. Modal kerja adalah dana yang diperlukan untuk mendukung operasional sehari-hari perusahaan, termasuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah buruh, dan gaji pegawai. Sebagai elemen vital dalam struktur keuangan perusahaan, modal kerja memungkinkan kelancaran kegiatan operasional dalam rangka jangka pendek. Sumber utama modal kerja berasal dari hasil penjualan produk atau layanan perusahaan, setelah dikurangi biaya produksi dan operasional. Proses produksi membutuhkan modal kerja untuk membiayai operasional sehari-hari, termasuk pembelian baku, barang tenaga kerja, dan pemeliharaan mesin. Pengolahan modal kerja yang efisien membantu perusahaan dalam memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk menjaga kelancaran proses produksi, mengurangi risiko kesulitan finansial, dan meningkatkan laba perusahaan. Sistem permodalan dan pengaruhnya terhadap produksi. Sumber modal kerja dapat berasal dari tabungan pemilik, pinjaman bank, penjualan aktiva tetap, atau investasi jangka pendek. Jumlah modal kerja mempengaruhi sejauh mana perusahaan dapat menjalankan operasionalnya. Menggunakan modal kerja untuk kepentingan pribadi, dapat menjadi kendala serius. Perlukan disiplin dan kebijaksanaan dalam alokasi dana. Pentingnya perencanaan dan pengendalian penggunaan modal kerja. Keberhasilan perusahaan bergantung pada perencanaan dan pengendalian penggunaan modal kerja yang efisien. Pemimpin perusahaan memastikan alokasi kerja sesuai rencana keuangan, mencegah gangguan operasional akibat kekurangan dana, dan menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan. Oke, selanjutnya di slide ini membahas tentang tantangan dalam pengelolaan modal kerja. Tantangan utama melibatkan risiko finansial di masa depan, pemilahan sumber modal yang tepat, pemahaman risiko, dan strategi adaptif diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian dan perubahan kondisi pasar. Lalu, di dalam slide ini ada 3 rumusan masalah terkait dengan materi yang sedang dipaparkan. Pertama, mengenai bagaimana komposisi sumber modal kerja pada perusahaan, lalu bagaimana pola penggunaan modal kerja pada perusahaan, dan apakah terdapat keseimbangan optimal antara sumber dan penggunaan modal kerja. Lalu, terdapat 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui komposisi sumber modal kerja pada perusahaan
lalu mengetahui pola penggunaan modal kerja pada perusahaan, dan mengetahui keseimbangan optimal antara sumber dan penggunaan modal kerja. Selanjutnya ada manfaat. Ada dua manfaat, yaitu ada manfaat teoritis, yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan analisis sumber dan penggunaan modal kerja, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis dan pembaca. Komposisi sumber modal kerja pada perusahaan. Modal kerja sebagai elemen penting dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan. Dapat diperoleh dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal mencakup laba ditahan, penyusutan, dan penjualan aktiva tetap. Dengan laba ditahan memberikan fasilitas untuk investasi atau ekspansi. Sumber eksternal termasuk utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan penerbitan saham. Masing-masing digunakan untuk kebutuhan operasional sementara dan pendanaan permanen. Komposisi sumber modal kerja dengan struktur konservatif atau agresif dipengaruhi oleh kebijakan keuangan, kondisi finansial, dan prospek usaha perusahaan. Struktur konservatif cenderung berasal dari sumber internal dengan resiko lebih rendah. Sementara struktur agresif lebih mengandalkan sumber eksternal dengan risiko dan pengembalian yang lebih tinggi. Pilihan struktur ini mempengaruhi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan, di mana struktur internal meningkatkan likuiditas dan solvabilitas, sedangkan struktur eksternal dapat meningkatkan profitabilitas. Keseimbangan optimal antara sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja merupakan fondasi krusial dalam struktur keuangan perusahaan, terutama dalam mendukung kegiatan operasional sehari-hari dengan fokus pada periode pendek. Peran pentingnya terletak pada kemampuan membiayai kebutuhan segera perusahaan, menjaga kelancaran operasional, dan meminimalkan resiko kekurangan dana. Analisis modal kerja melibatkan dua komponen utama, aktiva lancar yang terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan surat berharga, serta kewajiban lancar seperti utang usaha, utang pajak, dan utang bank. Idealnya, pola penggunaan modal kerja tercapai saat aktiva lancar setara dengan kewajiban lancar, menciptakan keseimbangan yang memadai. Namun, dalam prakteknya, faktor seperti perputaran piutang yang lambat, persediaan yang berlebihan, atau keterlambatan pembayaran piutang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan, mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Secara garis besar, dapat digambarkan seperti berikut ini. Tantangan dan keseimbangan modal kerja. Mencapai keseimbangan optimal antara sumber dan penggunaan modal kerja merupakan tantangan utama dalam manajemen keuangan perusahaan. Evaluasi rasio keuangan dapat digunakan untuk mengukur keseimbangan modal kerja perusahaan. Rasio keuangan seperti current ratio dan quick ratio dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lainnya seperti inventory turnover dan account receivable turnover dapat memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan dan piutang. Ketidakseimbangan antara sumber dan penggunaan modal kerja dapat menyebabkan risiko serius bagi perusahaan. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan perusahaan kesulitan untuk membayar tagihan dan memenuhi kewajiban yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan hubungan bisnis perusahaan. Dalam kasus ekstrim, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Kesimpulan, dari paparan di atas dijelaskan bahwa komposisi sumber modal kerja perusahaan melibatkan sumber internal, seperti laba ditahan, penyusutan, dan penjualan aktiva tetap, serta sumber eksternal seperti utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan penerbitan saham.
Komposisi ini dapat menghasilkan struktur modal kerja yang konservatif atau agresif, tergantung pada kebijakan keuangan, kondisi keuangan, dan prospek usaha perusahaan. Selanjutnya, mengenai keseimbangan optimal antara sumber dan penggunaan modal kerja sebagai tantangan utama dalam manajemen keuangan perusahaan. Evaluasi keseimbangan ini melibatkan rasio keuangan seperti current ratio, quick ratio, inventory, turnover ratio, dan account receivable. Turnover ratio strategi untuk mencapai keseimbangan optimal termasuk memperpendek perputaran piutang, mengurangi persediaan, menggunakan sumber pendanaan jangka pendek dengan bijak, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Saran, berdasarkan pembahasan mengenai komposisi sumber modal kerja, pola penggunaan modal kerja, dan keseimbangan optimal antara sumber dan penggunaan modal kerja pada perusahaan, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang fokus pada analisis dampak strategi manajemen modal kerja terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian dapat menginvestigasi implementasi strategi konkret seperti optimalisasi perputaran aktiva lancar, manajemen persediaan yang efisien, dan pemanfaatan teknologi modern, serta menganalisis dampaknya terhadap keseimbangan modal kerja. Dengan demikian, ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik terbaik dalam manajemen modal kerja yang dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja finansialnya dan mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Demikian presentasi tugas besar analisis laporan keuangan dari kelompok 3. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Cari membawa bonsai, lalu duduk sambil makan strawberry. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih.